Selain itu tuh bro, ada satu lagi yang gue pengen tanya juga. Kalau misalkan nih, yang namanya investasi saham kan nggak selalu kita untung kan. Sometimes kita ngelihat kayak unrealized loss ya, atau mungkin kayak lagi turun nih. Nah kira-kira nih ketika lo lihat investasi saham lo lagi turun, itu apa yang lo lakuin? Satu, cut loss. Kedua, lo tetap taruh tapi lo nggak top up. Yang ketiga, lo top up. Nah, kenapa? Lo jawab masing-masing itu. Minum dulu. Oke, ya, santai aja. Siap. Nah, oke. Jadi kalau turun mesti gimana kan? Iya ya. Ini sebenarnya balik lagi ke gaya investasi kita sih. Oke. Kalau misalkan kayak trader-trader gitu ya, biasanya mereka tuh ada namanya tuh cut loss gitu kan. Betul. Lu mau cut lossnya kalau udah turun berapa persen gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita juga kita mesti ngebedain ya, kita ini sebagai investor atau sebagai trader gitu. Kalau trader biasa ada cut loss, dan ya most of trader juga investor sebenarnya juga sih, namanya panik itu pasti ada lah di dalam diri kita sendiri gitu loh, baik lo trader atau investor. Nah tapi kalau misalkan gua sendiri ya, kalau gaya gua nggak terlalu perhatiin kayak harga besok naik turun gitu. Sebenarnya untuk gua nggak, karena gue bukan tipe yang trader banget gitu ya. Oke. Gue Tapi lebih ada lah ya kalau utamain tradingin ya. yang gue trading ya sedikit lah gitu loh. Tapi fokus gue memang invest aja gitu loh, karena antara trading dan invest agak beda nih. Nah jadi kalau lo trading, harga naik dikit lo bisa jual, makin naik jual. Kalau harga turun dikit ada batasnya lo jual, tapi kan lo nggak tahu naik lagi atau gimana kan. Benar. Tapi kalau investor itu benar-benar dia nggak spekulasi. Kalau investor benar-benar lihat harga sekarang itu udah harga yang murah belum sih gitu, dibandingin sama ada namanya harga wajar atau nilai fair value, nilai intrinsik gitu. Investor itu biasanya ngitung itu dulu, ngitung harga wajarnya dulu berapa, terus dia bandingin sama harga pasar sekarang, udah murah belum. Nah kalau misalkan gapnya makin jauh antara harga wajar sama harga pasarnya, investor bakal makin tenang gitu. Oke. Nah, jadi Malah gue bisa pertama gue ngitung itu dulu. Nah makin gapnya makin tinggi, gue makin tenang. Ya udah, gue bisa top up, gue bisa beli ini saham gitu. Nah makin turun lagi, kalau makin turun lagi gimana nih? Takut gak? Yes, gue pasti ada takut gitu. Tapi kita mikir lagi gitu. Dulu kan udah pernah ngitung nih. Kalau ternyata dia masih murah, dan bukan murah doang ya, perusahaannya juga punya prospek gitu loh. At least kalau dia nggak bertumbuh, ya jadi ada dua perusahaan, ada yang lu harap dia tumbuh terus, ada yang dia kuat aja, dia stabil aja gitu. Nah, jadi at least kalau misalkan dia bisa jaga stabil, dia punya revenue, dia punya bisnisnya stabil, tapi harganya turun banget. Nah, sebenarnya gue remind diri gue sendiri, udah ngapain takut gitu kan, gue juga nggak pakai uang gue sekarang gitu kan, namanya juga invest gitu kan. Uang gue pakai uang dingin juga, ya buat apa takut, malah gue ada duit, gue top apa lagi di bawah gitu. Jadi harga rata-rata gue turun. Berarti lo itu kalau investor. Nah, yes, bisa dollar cost averaging. Kalau misalkan harganya makin turun itu bisa. Nah tapi kalau misalkan trader ya, nah trader ini yang gue sendiri juga agak ambigu sebenarnya ya. Ada orang yang bilang gue invest gitu loh, padahal harganya turun dikit ketakutan gitu, cut loss jual. Dan bisa jadi mereka juga spekulasi nggak hitung harga wajarnya berapa sih, mereka nggak ngerti ini harga udah mahal atau murah. Apakah gapnya itu loh antara harga pasar sama harga wajarnya, mereka tuh biasa nggak ngitung. Jadi ya otomatis nentuin harganya kira-kira gitu. Jadi juga bingung sendiri sebenarnya gitu. Itu yang gue juga pernah alami gitu. Pernah ya. That's why gue pernah alami kayak gitu juga, bingung sendiri jadinya kan. Tapi beda kalau lu udah ngitung harga turun, oh ya udah gitu. Yang penting gue udah tahu bahwa ini perusahaannya adalah perusahaan yang oke untuk gue beli. Kemungkinan dia bangkrut kecil
Yang penting duit lo aman. Udah. Tapi kalau Itu kalau iya benar. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang di apa namanya di tradingin tuh, gua ada satu sih yang gue kepikiran apakah emang kayak kimia farma tuh bagus apa enggak, karena gue mikirnya kayak kalau misalkan di saat pandemi kayak gini dan ternyata udah dapat vaksin kan, wah berarti tuh kimia farma biasanya naik tuh harusnya. Nggak tahu sih, menurut lo gimana? kimia farma itu kan hot kemarin tuh, naik-naik banget kan. Ah, Nah, lu bayangin aja, ini kadang-kadang juga ini kerjaannya orang trader aja sebenarnya sih. ya. Ya kalau bisa untung dari situ ya oke. Cuma kayak gue baca satu buku gitu ya, ditulis oleh Seth Aklarman, seorang fund manager juga di US. Termasuk yang dipandang juga selain Warren Buffett. Oh gitu. Investasi itu dia bilang investasi itu bukan buat, itu bisnis yang serius, bukan untuk hiburan gitu. Betul. Kadang tuh kalau gue lihat trader juga naik senang, jadi semacam entertainment gitu loh, macam hiburan. Kayak tangannya gatel aja gitu, harga turun dikit mau beli gitu, ntar bisa naik gitu kan. Nah itu yang menurut gue yang terjadi di KF kayak gitu. Jadi lu hanya beli harga, lu merasa bahwa nanti orang akan bisa beli lebih tinggi lagi, gue beli sekarang gitu. Padahal kan juga secara fundamental bisnisnya tuh belum berubah gitu loh. Dia ngapain sih? Apa benar dia distribusi vaksin atau apa? Gue nggak kurang gitu tahu ya. Oke. Itu belum jelas gitu loh. Belum jelas berapa banyak nggak tahu. Gitu. Harus didetailin dulu lah ya. Harus didetailin dulu gitu. Dan makin harganya makin naik tinggi, lu beli makin berisiko gitu. Karena bisa jadi itu makin mahal. Resiko turun makin gede gitu. Betul. Tapi sekarang gue udah ngerti lah soal yang kayak apa namanya, lo baiknya top up atau lo cut loss atau apa itu.